Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya wakil urusan hubungan industri sebagai host pada pagi hari ini, dan anak-anakku semuanya pelajar kelas 10 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan sejahtera, semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda sendiri, keluarga dan lingkungan di mana Anda tinggal. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan dari segala macam mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berusaha terus menteladani beliau, semoga kita termasuk umat atau golongan yang selalu mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini setengah jam yang diberikan waktu kepada Bapak, kita akan membahas singkat tentang zakat. Bagaimana kalian pahami semua bahwa zakat adalah satu dari rukun Islam, dan insya Allah kalian sudah hafal semuanya. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shauma Ramadan. Jadi anak-anakku sekalian, Islam itu tegak atau Islam itu berdiri atas dasar 5, ya, atas dasar 5. Jadi bangunan Islam itu tak ubahnya seperti sebuah rumah. Ada 5 dasar yang menjadikan Islam itu bisa tegak. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua salat atau sholat, zakat, haji, dan saum di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan fokus nanti membahas zakat. Tapi sedikit Bapak sampaikan, kalau Islam ini sebuah bangunan, zakat itu atau Islam ini sebuah rumah, zakat itu ada di mana posisinya? Kalau syahadat itu adanya pondasi, ya. Salat itu tiang, maka dikatakan sholat wa imaduddin. Sholat itu tiangnya din, tiangnya agama. Anak-anakku sekalian, siapa yang bisa jawab? Kalau zakat itu posisinya di mana? Kalau ini sebuah rumah, ada yang bisa jawab? Syahadat itu pondasi, sholat itu tiang rumah, kalau zakat itu di mana? Zakat itu di mana? Baik, nanti lihat ya, di mana posisi zakat itu sendiri, ya. Ada dinding, ada atap, ada lantai, ada ventilasi, dan nanti ada pagar rumah itu, ya. Jadi kalau kalian mau perhatikan ayat Allah yang jelas di depan mata kita, ya. Jadi Islam itu harus seperti sebuah rumah, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat posisi zakat, zakat itu nanti adalah sebuah jendela, pintu, atau ventilasi. Pak, kenapa begitu? Nanti ketemu jawabannya, ya. Jadi kita akan bahas zakat. Tadi sudah jelas dasar hadisnya. Kalian baca surat Al-Bayyinah ayat 5, ya. Dan ini sudah sering kalian baca. Di sana di dalam ayat 5 tertulis
ya, atau termaktub wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini sama dengan ayat wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Di sini juga demikian, tidak disuruh kita ini oleh Allah kecuali menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Mukhlisina itu ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepadanya dalam menjalankan mukhlisina lahuddina hunafa, yaitu ketaatan terhadap din yang lurus, agama yang lurus. Bagaimana? Wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, yaitu mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang baik. Anak-anakku sekalian, nanti ayat sholat dan ayat zakat itu sangat banyak sekali selalu. Setiap menyebut sholat, di sana ada menyebut zakat. Setiap menyebut sholat, di sana menyebut zakat. Ya, jadi dua hal yang tidak terpisahkan. Artinya, ya, ketika kita berjalan pada din yang lurus, maka bagi kita zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, ini dasar, nanti kalian cari lagi, banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang zakat, bicara tentang sholat dan yang lainnya. Pengertian zakat itu sendiri, ya, secara bahasa, zakat itu bisa berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, ya, atau suci. Ya, zakat itu bisa berarti suci atau bersih. Secara istilah, zakat itu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin kalian ada bertanya, Pak, ada zakat, ada infak, ada sodako, ada kirot, ada kurban, dan lain sebagainya. Apa maknanya? Nanti insya Allah dalam pengembangannya akan kita diskusikan, ya. Zakat adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, setiap muslim, ya. Karena zakat ini disebut apa? Disebut zakat jiwa, ya. Setiap muslim yang mendapatkan nikmat, sudah bisa makan setiap hari tidak kekurangan, ya. Sudah bisa menikmati hidup dengan kecukupan, itu wajib melaksanakan zakat. Bahkan para ulama, sebagian ulama, bayi yang masih dalam kandungan, yang sudah ditiupkan ruh di dalam janinnya itu pun wajib zakat. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan itu belum. Nah, anak-anakku sekalian, ada dua jenis zakat secara umum, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Apa Pak bedanya zakat fitrah dan zakat harta? Dari sisi waktu, zakat fitrah hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Jadi tidak ada zakat fitrah itu di luar bulan Ramadan. Bahkan ketika kamu membayar zakat setelah selesai hari raya Idul Fitri, itu sudah tidak dinamakan zakat lagi. Itu namanya sodako. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan sebelum Idul Fitri atau sebelum pelaksanaan sholat Id, yang baru dikatakan zakat fitrah, atau pada masa Ramadan belum selesai. Itu zakat fitrah, ya. Sedangkan zakat harta atau mal, ya, itu bisa ketika seorang muslim sudah punya harta berlimpah, sudah punya harta berlebih, itu bisa dibayarkan, dan itu tidak mesti pada bulan Ramadan. Ketika perhitungan atau nasabnya itu sudah terpenuhi,
ya, itu boleh dizakatkan. Zakat mal itu banyak, ya. Ketika kalian punya emas, punya perak, kalian punya usaha, kalian punya ternak, kalian punya pertanian, kalian punya deposito, ya, punya gaji telah mencukupi dari nasabnya, maka harus dizakatkan 2,5%. Nah, itu nanti pelajari lagi detail, banyak sekali yang harus kita zakatkan. Tapi kalau zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan, ya. Pak, zakat fitrah itu apa? Kata Nabi, zakat fitrah itu, zakatul fitrah itu sok min tamar. Zakat fitrah itu 1 gantang tamar. Tamar itu kurma, anak-anakku sekalian. Jadi kalau kalian disuruh zakat kurma pasti nggak bisa, karena di sini tidak ada pohon kurma, ya. Dan Allah selalu mengajarkan kepada kita sebagai umat, sesuatu yang akan diuangkan itu ukurannya bukan uang pada saat itu, selalu diukur dengan barang, ya. Jadi zakat diukur dengan 1 gantang kurma. Kalau kurban diukur dengan 1 ekor domba atau unta atau 7 ekor. Tidak pernah diukur dengan dinar. Oh, kenapa begitu? Inilah universalnya Islam, anak-anakku sekalian. Ya, jadi kalau ukurannya kurma 1 gantang itu, atau kalau dikonversi dengan beras 3,5 liter, maka 3,5 liter itu sampai kapanpun ukurannya sama 3,5 liter. Tetapi nanti ketika diuangkan, uangnya mengikuti harga pada saat itu. Kalau waktu Bapak SD, beras itu masih 200 rupiah, ya. Jadi zakat itu kalau 3,5 liter hanya 700 rupiah. Nah sekarang kalau berasnya 10.000, 3,5 liter jadi 35.000. Tapi kalau dulu 14 abad yang lalu diukur dengan uang, maka mungkin kamu zakat sekarang hanya seperti 50 rupiah. Nah itulah, jadi terus mengikuti. Begitu juga kurban. Ukurannya domba, ukurannya sapi, ukurannya unta. Nah, mengikuti bagaimana konversi terhadap mata uang di negara tersebut. Ya. Oh, kalau gitu berapa, Pak? Saya zakatnya. Zakat itu untuk kita di Indonesia boleh pakai beras. Kalau memang ada yang masyarakatnya makan sagu, ya boleh sagu atau boleh jagung, ya. Kalau pada zaman Nabi itu dengan kurma, ya, kita di sini dengan beras. Nah, supaya ringan beras itu diuangkan boleh, ukurannya 3,5 liter. Beras yang berapa? Kalau memberi carilah yang paling bagus dan paling mahal, gitu. Ya, jadi jangan cari beras pasaran yang sudah bagus, yang dimakannya nikmat itu beras 1 liter 15.000, kamu zakatnya jangan yang cari 5.000, cari yang terbagus, ya. Jadi seperti itu harus dipahami. Pak, ini saya beras zakat 10.000 jadi 35.000. Kenapa sekolah minta mewajibkan zakat 50.000? Karena kita ingin nilainya lebih. Gitu. Kita ingin nilainya nilai yang bagus. Insya Allah nanti pahalanya pun bagus. Kita lanjutkan. Karena 30 menit nih, jadi agak cepat ya. Apa itu hikmah zakat? Hikmah zakat 1, menyucikan jiwa dan membersihkan dari sifat kikir dan dosa. Anakku sekalian, kalau tadi sebuah rumah, zakat itu adalah ventilasi. Ya, zakat itu ventilasi. Ada pintu, ada jendela, ya. Kalau bayangkan rumah kalian tertutup rapat semuanya, tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada ventilasi, maka tidak akan ada sirkulasi udara dan rumah akan menjadi kotor, rumah menjadi tidak sehat dan akan memunculkan penyakit. Begitu juga harta yang kita makan. Anak-anakku sekalian, coba lihat ketika kalian makan pisang, ya.
Ketika mau makan pisang, apakah pisang semua sekaligus kulit-kulitnya dimakan? Tidak, anak-anakku sekalian. Ya, jadi kita kupas kulitnya, kita makan isinya. Nah, kulitnya itulah ya hak untuk yang lain, hak untuk hewan, hak untuk alam harus diberikan. Jadi kenapa kita harus zakat? Karena ada hak orang lain. Jadi dengan berzakat ini kita membersihkan jiwa, apalagi di bulan Ramadan, ya. Jiwa kita, jiwa dari rasa kikir, rasa bakhil, pelit, apalagi istilahnya itu koret, itu harus dihapuskan. Dengan bagaimana caranya? Dengan memberikan zakat. Zakat itu membersihkan diri, ya. Terus yang kedua, hikmahnya membersihkan harta, ya. Karena setiap harta yang kita dapat ada hak orang lain dan itu harus dibersihkan. Ya, membuang yang haram, nilai-nilai yang haram sehingga nanti mengalir di tubuh kalian semua, mengalir di tubuh kita semua itu nilai-nilai yang haram, yang halal. Jadi anak-anakku sekalian nanti kalau sudah bekerja, sudah berusaha, ya, sudah jadi pengusaha, sudah jadi apapun kalian, ya, maka carilah harta yang halal. Kalian cari harta yang halal saja harus dibersihkan. Sehingga nanti kalau kalian sudah berkeluarga, anak istri kalian atau suami kalian itu makan harta yang halal. Kalau makanannya halal, insya Allah nanti akan tumbuh jiwa-jiwa yang positif. Tapi kalau makannya haram, nah ini nanti akan muncul ketidakbaikan kepribadiannya. Ya, itu yang ketiga. Terus menumbuhkan dan mendatangkan keberkahan harta. Jadi jangan takut kalau memberi. Ya, ketika memberi tidak akan habis. Sebenarnya ketika kalian sedang berzakat, sedang memberi, itu hakikat kalian sedang menerima. Ya, jadi semuanya harus berlatih dari sekarang untuk. Terus yang keempat menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Allah mencintai. Ya, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima menjadi ujian ketaatan seorang kepada perintah Allah. Menunjukkan kecintaan kepadanya daripada cintanya pada hati. Anak-anakku sekalian, betapa sayang dan betapa kasihnya Allah kepada kita. Ya, mari kita renungkan. Setiap hari kita menghirup oksigen, bayar atau tidak? Ya, oksigen yang kita hirup tanpa kita bayar kepada Allah seperak pun. Anak-anak coba lihat di rumah sakit. Orang yang napasnya sudah Senin Kemis harus dibantu, disupport dengan tabung oksigen. Coba tanyakan berapa tabung oksigen satu tabung itu. Ya, kalau satu hari orang itu butuh satu tabung, harga satu tabung 200.000. Satu bulan seseorang memerlukan 6 juta rupiah untuk napas. Satu bulan. Kalau satu tahun, 6 kali 12, 72 juta rupiah hanya untuk napas. Kalau satu tahun, kalau umur kamu sudah 15 tahun, 7 kali 15. Berapa itu? 105 juta rupiah untuk napas. Kalau kata Allah, ayo bayar. Allah tidak minta seperti itu. Ya, Allah itu maha kaya, nggak minta seperti itu. Tapi kita yang harus sadar begitu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Begitu fasilitas yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Jadi makanya jangan sembarang nebang pohon, karena pohon itu sebenarnya produksi oksigen yang sangat bagus. Nah, itu satu contoh. Jadi wajar kalau di bulan Ramadan ini kita wajib berzakat. Ya, sampaikan kepada orang tua, Pak, zakatkan saya, zakatkan ibu, zakatkan adik, gitu. Ya. Untuk saya karena sekolah saya mengumpulkan zakat, maka zakat saya diantarkan ke sekolah, Pak. Gitu. Ya.
Kenapa begitu? Karena di lingkungan sekolah pun ada orang-orang yang wajib menerima atau mustahik yang wajib menerima zakat. Untuk apa tujuannya kok? Kenapa nggak ke masjid saja tapi ke sekolah? Supaya institusi kita ini mendapat keberkahan atas partisipasi kalian semuanya. Supaya institusi kita ini mendapat perlindungan. Kenapa? Karena kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Terus yang keenam, hikmah zakat adalah menumbuhkan empati seseorang kepada orang miskin yang membutuhkan. Nah ini, dalam kondisi hari ini anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat banyak sekali orang yang kena PHK. Banyak yang bekerja mendapat gajinya dikurangi karena tidak ada produksi perusahaannya. Ya, mal-mal tutup, warung-warung tutup, para tukang ojek pun kesulitan. Nah, bagi kita yang mampu, bagi yang ada, disinilah kita berlatih, kita memunculkan rasa simpati, bahkan empati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan yang ketujuh adalah membiasakan berinfak di jalan Allah. Ya. Jadi bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Dengan latihan di zakat di Ramadan ini, insya Allah kalian nanti nggak sayang-sayang lagi melihat orang sulit, berikan. Ya. Melihat tetangga kesulitan, berikan sebagian rezeki yang kalian miliki. Melihat saudara ada kesulitan, kalian bantu. Itulah ketika jiwa kalian sudah bersih, kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri. Kita lanjutkan anak-anak sekalian, ini yang terakhir. Kok nggak mau nih? Baiknya nggak jalan nih, sebentar ya. Anak-anakku sekalian, siapa saja yang harus menerima zakat? Sudah tahu kan? Nggak jalan nih slide terakhir. Kayaknya ya. Baik, anak sekalian, ini sudah dipelajari di kelas, Bapak hanya menekankan saja ya. 8 asnaf atau 8 kelompok ya, masyarakat sekitar kita yang berhak menerima zakat atau sebagai mustahik. Nanti kamu baca dalam surat At-Taubah ayat 70. Satu adalah mereka yang fakir. Fakir ini tidak berharta dan tidak mempunyai nafkah hidup ya. Kerja tidak, pemasukan tidak, ya, mengemis ke sana kemari, meminta ke sana kemari, itu namanya fakir. Ya. Yang kedua, kelompok miskin. Miskin ini kadang ada pekerjaan tapi tidak mencukupi kehidupannya, ya. Harusnya makan sehari 3 kali, ini cuma 1 kali, ya. Itu pun pas-pasan. Nah, itu kelompok miskin. Terus yaitu yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk atau panitia yang memungut dan mengurus distribusi zakat, ya. Kalau kalian aktif di masjid, nah ini cari kesempatan untuk pengalaman menjadi amil zakat, ikut dalam kepanitiaan, ya. Bagaimana menerima zakat, terus bagaimana nanti mendistribusikannya, bagaimana mendata fakir, mendata miskin. Nah, itu menunjukkan jiwa sosial kalian, ya. Ikut aktif di remaja masjid, atau di musola, atau di lingkungan Karang Taruna dan lain sebagainya, ya. Terus yang keempat adalah mualaf. Mualaf ini orang mengertikan orang yang baru masuk Islam. Tapi boleh juga orang yang hatinya sudah cenderung terhadap Islam, ingin pindah Islam walaupun belum syahadat, itu sudah boleh diberikan. Supaya apa? Supaya orang itu nanti tambah sedikit. Oh, begini ya solidaritas di dalam Islam. Sehingga dia akan cepat-cepat ke Islam. Ya, jadi bukan hanya orang yang sudah pindah, orang yang hatinya sudah cenderung terhadap Islam. Orang yang sudah ingin membela Islam. Nah, itu boleh, ya.
Yang kelima adalah riqab, yaitu hamba saya atau budak yang akan dibebaskan. Ya, para tawanan dan lain sebagainya. Yang keenam, gharimin adalah orang yang dililit hutang. Artinya memang kita benar-benar tahu bahwa ini orang sedang kesulitan karena dililit hutang. Ya, hutang makan. Jadi yang seperti ini termasuk dalam kelompok yang boleh menjadi penerima zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjihad atau berperang di jalan Allah. Nah, kalian harus paham bicara berjihad itu bukan harus bawa senjata, ya. Bawa pulpen memberikan ilmu untuk kebenaran itu pun orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Tapi kalau kita bicara konteksnya Palestina sedang melawan Israel, nah itu mereka juga sedang berperang untuk mempertahankan haknya. Nah, seperti itu. Guru-guru, ustadz-ustazah yang ngajar ngaji, yang ngajar ilmu apapun kepada kalian, itu adalah orang-orang yang sedang berjalan atau berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena sedang memberikan ilmu. Ya, sedang memberikan ilmu. Itu masuk dalam golongan orang-orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, anak-anak kalian, jadi di bulan Ramadan ini jangan sampai ada kalian yang jiwanya tidak dizakatkan. Ya, kemarin sekolah sudah mengirim edaran ya bahwa setiap siswa dikenakan zakat sebesar Rp50.000. Ya, jadi nanti disampaikan ke panitia, ke wali kelas untuk dikumpulkan. Tujuannya tadi Bapak sudah sampaikan ya. Semuanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika kalian menuntut ilmu, ilmu kalian menjadi ilmu yang barokah. Ya, guru yang mengajarkan pahalanya akan terus mengalir. Sekolah yang memberikan fasilitas akan terus menjadi besar. Ya. Dan semuanya mendapat keberkahan dan kebaikan. Nah, inilah yang perlu kalian pahami. Masih banyak lagi sekali bicara zakat, ya, masih sangat luas sekali. Nanti kalian kaji terus, kalian pelajari terus. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini, ya, Bapak harap kalian tidak puas, ya, nggak boleh puas, tapi harus terus mencari, terus belajar, terus diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ini saja yang Bapak dapat sampaikan, anak-anakku sekalian. Pak Nunu, waktunya pas 30 menit, Pak, sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Bapak berdoa semoga semua kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan salam kepada orang tua kalian, ya, dari SMK. Selamat berpuasa. Semoga selalu sehat, selalu tentram, berumah tangga, dan di bulan Ramadan ini semuanya mencapai derajat takwa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.